Bayangkan kalau Anda duduk di sebuah kafe, lalu ada teman yang bertanya begini, kenapa sih kamu percaya sama sesuatu yang gak kelihatan? Atau, jika Tuhan itu baik, lalu mengapa ada penderitaan? Nah, seketika banyak orang Kristen langsung auto gagap untuk menjawab. Padahal ini adalah sebuah pertanyaan yang bisa dikemukakan sehari-hari yang sebenarnya sudah dibahas berabad-abad oleh para filsuf dan pemikir besar. Tapi mengapa kita malah sering menghindari filsafat? Apakah karena takut iman kita terguncang? Atau karena kita merasa begini, berpikir itu tugas dunia, bukan tugas orang beriman. Padahal zaman sekarang, ini zaman penuh dengan argumen cerdas yang sering mengaburkan kebenaran. Kalau orang Kristen tidak tahu cara berpikir kritis, kita mudah sekali terseret opini, terseret tren atau narasi yang sesungguhnya tidak selaras dengan nilai-nilai kekristenan. Jadi pertanyaannya, apakah orang Kristen perlu belajar filsafat? Atau sebenarnya filsafat itu memang bisa dipakai untuk memperdalam iman kita? Sebelumnya jika Anda membutuhkan doa atau penguatan, silakan hubungi nomor layanan doa yang tertera di layar saat ini. Karena saat ini langsung kita akan berbincang bersama narasumber kita. Beliau adalah Jessica Layantara MTH, seorang dosen teologi dan filsafat. Kita sapa beliau. Shalom Ibu Jessica. Shalom Mas Andi. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Ya, terima kasih. Langsung ke pertanyaan Bu. Ibaratnya di Siap. kafe nih, banyak orang ngobrol-ngobrol mengenai orang Kristen yang katanya aku anti lah sama filsafat. Atau aduh jangan ngomongin filsafat deh, takut gitu ya. Atau curiga terhadap filsafat. Kalau menurut Anda mengapa ini banyak terjadi? Oke, ya kenapa orang Kristen curiga atau takut ya terhadap filsafat? Mungkin di sini saya mau kemukakan dua alasan nih Mas Andi. Ya. Yang pertama biasanya langsung pakai ayat nih. Nah kalau kita temuin di Alkitab tuh ada ini saya catat Kolose 2 ayat 8, itu kan ada perkataan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun manusia dan roh-roh dunia. Nah kadang-kadang ada orang Kristen yang anti dengan filsafat itu memakai ayat ini seakan-akan semua filsafat di dunia ini kosong dan palsu gitu ya. Padahal kalau kita melihat dari konteks ayat itu kan sebenarnya Paulus memaksudkan di sini adalah pengajar-pengajar palsu ya pada zaman itu yang ingin membuat jemaat Kristen ini berpaling dari Kristus gitu. Nah, tapi biasanya pakai ayat gitu. Nah, yang kedua, Mas Andi ya, yang saya amati adalah memang kenyataannya banyak filsuf yang terkenal itu ya, memang mereka tidak percaya dengan Tuhan ya. Bahkan bisa disebut ateis. Ataupun mereka ya memilih untuk tidak membicarakan Tuhan gitu ya. Contohnya sebagai contoh orang-orang sering mengutip Friedrich Nietzsche ya. Kan ungkapan yang terkenal itu God is dead. Ya, Tuhan telah mati dan kitalah yang membunuhnya. Nah, ini seringkali kalau orang belum membaca bukunya secara penuh ya, ini disalahpahami sebagai wah berarti filsuf-filsuf itu benci ya sama Tuhan gitu kan. Padahal mungkin yang dimaksud oleh Nietzsche di sini lebih luas dan dalam daripada itu. Nah, uniknya begini Mas, yang biasanya takut dan curiga terhadap filsafat, yang saya amati ya, itu sebenarnya adalah mereka yang belum sungguh-sungguh belajar filsafat gitu. Nah, justru saya mengenal orang-orang yang belajar filsafat ini sungguh-sungguh ya, tapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan mereka berkata dengan belajar filsafat, justru mereka imannya semakin dalam gitu. Nah, jadi sebenarnya tuduhan dan kecurigaan itu sebenarnya mungkin ya tidak bisa dibenarkan sepenuhnya gitu. Betul. Berarti kan berpikir kritis bagi orang Kristen itu sebenarnya penting banget ya, supaya kita nggak mudah disesatkan dengan ide-ide modern di zaman sekarang atau yang benar-benar menyimpang gitu, betul nggak? Iya, betul sekali Mas. Tapi mungkin kalau boleh saya berikan lebih lurusnya itu ya, kita berpikir kritis itu diperlukan supaya kita sendiri tidak tersesat logika kita gitu. Kita kadang-kadang tidak sadar dalam hidup sehari-hari kita itu kita seringkali mendengar atau bahkan kita sendiri yang menggunakan argumen-argumen yang sebenarnya logikanya itu sesat. Sesat logika, cacat logika atau logical fallacy gitu. Contoh nih ya Mas ya. Dalam hidup sehari-hari kita sering sekali mendengar gini, generalisasi. Contoh tentang filsafat ya. Semua filsuf itu
itu sudah pasti ateis. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah contoh kesesatan logika ya, generalisasi. Ada juga yang bilang gini, wah kamu kan belajar filsafat ya, berarti kamu itu hanya menggunakan akal saja, tidak beriman, kurang beriman. Nah, sebenarnya kalau dalam critical thinking itu juga adalah kecacatan logika, straw man argument ya. Terus ada juga yang bilang seperti ini, ya pendeta saya ngomong kayak gitu, pasti semua yang dia katakan itu benar. Nah, sebenarnya ini juga adalah salah satu contoh dari kesesatan logika. Nah, ketika kita belajar filsafat, salah satu tema dalam filsafat itu juga adalah critical thinking ya. Artinya kita juga tidak mudah disesatkan dengan logika-logika yang cacat ya atau sesat seperti ini gitu. Oke. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa memahami filsafat tanpa terjadi yang namanya kesesatan logika gitu loh. Sehingga kita tidak terjebak dalam pemikiran kita sebagai manusia semata. Oke. Kalau kita kembali pada definisi filsafat, sebenarnya itu kan dari kata philo dan sophia gitu ya Mas Andi. Artinya cinta kepada kebijaksanaan. Maka sebenarnya kalau motivasi kita dalam belajar filsafat ini satu ini yaitu mencari, mencintai kebijaksanaan ya, bukan karena kita ingin kelihatan pintar, kelihatan hebat, karena banyak memahami teks filsafat yang rumit ya. Sebetulnya belajar filsafat itu tidak akan membawa kita kepada sebuah kesesatan atau kesombongan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa kita harus tahu nih, memang filsafat itu adalah murni pemikiran manusia. Ketika belajar filsafat, itu kita justru didorong untuk mengkritik pemikiran atau filsuf tertentu. Itu bukan hanya diperbolehkan, tapi memang menjadi syarat gitu ya dalam belajar filsafat. Berarti sebenarnya dalam belajar filsafat kita sendiri menemukan bahwa pemikiran manusia atau filsafat ini tidak ada yang tidak pernah salah gitu ya. Semua pemikiran manusia itu bisa dikritik, tidak infallible. Nah, jika kita sadar hal ini, maka kita tidak akan menganggap filsafat ini sebagai Tuhan baru kita. Kita belajar filsafat sama seperti kita belajar ilmu-ilmu lain saja. Contoh misalkan saya belajar sains, saya belajar matematika, saya belajar fisika. Tidak lantas saya menjadikan fisika atau matematika itu sebagai Tuhan saya menyembahnya gitu ya. Demikian juga filsafat. Jadi kalau kita justru sadar filsafat ini pemikiran manusia, maka itu pasti bisa dikritik gitu. Ini menarik loh apa yang Ibu sampaikan karena berarti setiap kita kalau mau membuka diri untuk belajar filsafat sebenarnya selalu terbuka yang namanya ruang untuk kita juga trigger lebih kritis lagi dalam memahami dan juga menilai setiap filosofi-filosofi yang kita baca gitu ya. Mungkin yang Ibu maksudkan ini supaya kita ini benar-benar punya iman yang kuat, jangan iman yang malas mikir gitu ya Bu ya. Iya, kalau kita melihat ya, justru orang-orang Kristen di Indonesia ini khususnya itu terkurung dalam satu pemikiran namanya fideisme. Fideisme itu apa? Itu adalah pandangan yang mengatakan bahwa kalau kita beriman, maka kita tidak perlu lagi mencari dukungan rasio atau akal budi. Ya udah, yang penting beriman saja. Itu kan yang sering kali kita dengar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya Bu ya, iman malas berpikir itu udah submit aja lah dengan iman yang kau percaya gitu. Iya, percaya saja, jangan andalkan logikamu. Kalau misalkan kamu masih mengandalkan logika, berarti kamu kurang beriman. Nah, ini sebetulnya adalah cara beriman yang berbahaya justru. Kenapa berbahaya Bu? Berbahayanya karena mereka malas berpikir, mereka berpikir bahwa iman dengan rasio itu terpisah. Nah, saya mau mengutip salah seorang teolog ya, namanya Anselmus ya Mas Andi, itu pada abad pertengahan dia mengatakan satu ungkapan gini, faith seeking understanding. Artinya gini, iman itu memang semuanya itu memang dimulai dari iman ya. Tetapi setelah kita beriman, bukannya kita diam saja, tetapi kita harus seeking understanding atau mencari pemahaman yang lebih dalam tentang iman kita tersebut. Artinya kita tidak boleh malas belajar. Artinya kalau mau memiliki iman yang kuat, maka iman kita itu justru harus siap untuk diuji oleh pertanyaan-pertanyaan apapun. Oke. Bu, kalau misalnya ada yang nonton pembicaraan kita langsung gini, ya soalnya filsafat tuh kayaknya kering, terus rumit gitu loh. Secara aplikasinya gimana supaya saya bisa belajar, katakanlah mempraktekkan apa yang saya baca, filsafat yang saya coba pahami ini ternyata relevan nih dalam kehidupan kerohanian saya. Nah mungkin Ibu bisa memberikan beberapa langkah-langkah praktis untuk melatih setiap orang supaya mulai membuka diri dan mau nih
mempelajari dan belajar mengenai filsafat tanpa masuk ke dalam area yang namanya kesesatan logika tadi? Ya, pertanyaan ini menarik ya. Filsafat itu seringkali dianggap abstrak ya, tidak relevan dengan kehidupan kita. Tapi sebetulnya kalau kita baca filsuf-filsuf dari Yunani kuno bahkan prasokratik ya, mereka tuh sebetulnya mempertanyakan hal-hal yang sangat eksistensial dalam kehidupan manusia. Contohnya apa sih yang ada di balik semua keberadaan? Contohnya gitu ya. Bahkan kalau kita baca Sokrates, Plato, Aristoteles, mereka itu berbicara dengan hal-hal yang berkaitan dengan hidup manusia. Nilai-nilai apa yang paling penting dalam kehidupan manusia? Bagaimana sih seharusnya hukum yang benar dalam suatu negara gitu kan. Terus bagaimana sih yang disebut persahabatan itu? Apa bedanya persahabatan sejati dengan persahabatan yang tidak sejati contohnya ya. Artinya filsafat itu harusnya dimulai dari pergumulan eksistensial manusia. Jadi seharusnya itu relevan dengan hidup manusia. Maka filsafat kalau misalkan dia kelihatan kering dan terlalu abstrak, sebetulnya kalau menurut saya itu kehilangan makna mula-mulanya. Gitu. Jadi yang mau saya tekankan di sini gini, filsafat itu dimulai dari pertanyaan yang sederhana, yang relevan dengan kehidupan manusia. Contoh dalam hidup rohani kita ya Mas ya. Kita kan selalu punya pertanyaan seperti yang tadi Mas Andi sudah jelaskan di awal, kenapa sih kalau Tuhan baik kok masih ada kejahatan kan? Terus mungkin yang lain, jika Tuhan itu satu, kenapa kok ada banyak agama? Nah, sebetulnya ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tetapi eksistensial dalam kehidupan manusia. Dan di sini filsafat mencoba membantu ya untuk memberikan argumen, kadang menjawab, kadang juga tidak menjawab, tetapi men-trigger pertanyaan-pertanyaan baru gitu ya. Nah, jadi itu membantu ya sifatnya seperti itu. Bu, kalau Anda kan mengajar filsafat, pasti Anda memiliki sebuah penilaian gitu ya atau indikator bahwa bagaimana kemampuan cara kita berpikir yang kritis ini ternyata bisa menolong kita sebagai orang percaya menghadapi derasnya informasi dan opini yang semakin luar biasa di media sosial. Sehingga kita ini bisa menjadi orang Kristen yang bijak, lalu kemudian bukan selektif, tetapi benar-benar seperti yang Anda sampaikan tadi, relevan dengan pertumbuhan iman. Jadi kita bisa melihat benar dan salah itu bukan hanya berdasarkan iman yang malas berpikir tadi, tapi iman yang justru cerdas gitu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, kalau misalkan kita sudah dibekali dengan kemampuan untuk berpikir kritis gitu ya, ketika kita nanti akan berhadapan dengan berbagai banjir informasi ya dari AI, dari media sosial dan lain-lain, sebetulnya itu akan berjalan otomatis gitu ya. Kita akan tahu argumen-argumen mana yang layak dipercaya dan yang mana yang layak untuk dipertanyakan lebih jauh begitu. Dan yang kedua mungkin yang saya lihat filsafat itu melatih kita tadi ya seperti yang saya sebutkan mengkritisi pemikiran-pemikiran yang sepertinya dianggap sudah mapan, sudah dianggap ini yang sudah paling benar gitu. Kalau mungkin Mas Andi lihat ya kebanyakan filsuf khususnya yang terkenal itu ya mereka memiliki pemikiran yang justru berbeda dengan orang kebanyakan. Gitu. Ketika kita melihat misalkan ada satu orang yang mengklaim ya ini yang benar gitu. Nah, filsafat mengajari kita untuk masa sih gitu ya. Jadi kalau mereka mengklaim ini yang paling benar, justru kita cari blind spotnya apa gitu. Nah, di sini adalah kegunaan filsafat yang menurut saya penting juga buat orang-orang beragama gitu ya. Bagaimana kita melihat bahwa sebuah pemikiran tuh pasti ada kritiknya, ya pasti ada blind spotnya. Justru disinilah kita menentang namanya status quo ya, orang yang berkata saya paling benar, saya adalah penguasa dari kebenaran yang absolut begitu. Nah, jadi filsafat itu membantu kita menyadari ya pemikiran manusia itu pasti bisa dikritik, tidak mungkin tidak bisa salah. Nah, di sini saya melihat makna rohaninya ya, Mas. Justru dengan inilah manusia itu mengakui bahwa kita itu rentan di hadapan Tuhan, bahwa pemikiran kita itu terbatas ya di hadapan Tuhan, sehingga tidak mungkin ada satupun filsuf ataupun teolog yang mengatakan saya menguasai kebenaran sepenuhnya. Betul, betul. Ini teman-teman yang menyaksikan ini pasti akan langsung penasaran. Kalau misalnya bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh Kristen masa lalu, apakah mereka mempelajari filsafat? Saya ternyata amazed juga Bu. Ada Justin Martyr, ya itu plus minus 100 Masehi ya. Artinya udah awal-awal banget. Bahkan sampai John Calvin pun juga ternyata mereka ini mempelajari filsafat dan mereka bisa berpegang pada iman mereka dan mereka justru
memiliki gagasan-gagasan yang membuat gereja ini bertumbuh. Nah, apa yang bisa kita adopsi, Bu, dari para tokoh Kristen di masa lalu ini yang bisa kita kerjakan dan kita kembangkan untuk di masa sekarang dan masa depan? Iya, kalau mau kita lihat sejarahnya, memang khususnya di masa bapak-bapak gereja dan di masa abad pertengahan itu ya, Iya, filsafat dengan teologi itu sama sekali tidak apa ya dianggap terpisah. iya, iya. Gitu. Justru dianggap bahwa filsafat itu akan membantu teologi. Mm-mm. Nah, jadi yang saya lihat adalah teolog-teolog di masa lalu itu mereka belajar teologi sungguh-sungguh, artinya beriman sungguh-sungguh, tapi juga belajar filsafat dengan sungguh-sungguh. Jadi kedua-duanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah gitu ya. Oke, oke. Tetapi yang kita lihat sekarang ini, ya ada yang melakukannya setengah-setengah, ada yang belajar filsafatnya sungguh-sungguh, tetapi imannya setengah-setengah. Nah, kalau seperti ini dia baca misalkan filsuf yang ateis yang mempertanyakan Tuhan itu akan mudah goncang seperti itu ya. Karena apa? Dia tidak buat satu batasan yang sesuai antara pembelajaran dengan imannya. Kemudian ada juga jenis orang yang beriman sungguh-sungguh ya, tetapi belajar filsafatnya setengah-setengah. Iya. Saya melihat banyak orang Kristen yang begini, dia baca filsafat itu hanya untuk mengkritiknya, bukan untuk mendapat satu insight yang baru. Iya, iya, Nah, iya. anehnya ketika orang-orang yang mengkritik ini saya tanya, apakah kamu sudah selesai baca bukunya, baca sumber asli dari filsafat itu? Mm-mm. Dia tidak selesai ternyata membacanya, bahkan Oh, dia membacanya dari sumber kedua atau oh, mendengar pendetanya khotbah di gereja seperti itu ya. Nah, mm-mm. jadi kadang-kadang belajarnya tidak apa ya, tidak sepenuh hati, bukan ingin Betul, mengambil sesuatu tapi hanya belajar untuk mengkritik. Apalagi sekarang sudah ada AI ya, betul, Mas Andi. Jadi betul. kadang-kadang orang tidak mau baca sumber primer tapi hanya tanya sama AI, sama Betul, ChatGPT betul. tentang Betul, betul. filsafat dan lain sebagainya. Betul, Jadi betul. memang kalau mau belajar filsafat itu kita belajar sungguh-sungguh, bukan Betul. hanya mau belajar untuk mengkritik. Ya, tetapi apa yang bisa kita ambil dari situ. Jadi maksudnya Ibu mau mengatakan bahwa semua orang Kristen sejatinya idealnya itu bukan hanya sekedar belajar firman Tuhan sebagai jemaat, mendengar khotbah para pendeta, tetapi juga harus ada skema di mana ruang untuk belajar filsafat juga disediakan, begitu? Iya, itu menarik pertanyaannya, Mas. Iya, Bukan soalnya berarti saya nanti kepikir begini. semua orang Kristen harus Iya. mengambil jurusan filsafat gitu ya. Enggak, ini Enggak bagus loh, seperti Bu. itu. Berarti kan gereja harus punya kelas filsafat nih kayaknya, atau sekolah-sekolah Kristen, betul nggak, Bu? Menarik sekali itu ya. Jadi gini Mas, nggak semua orang Kristen harus belajar filsafat Betul. secara apa ya mengambil gelar atau apa ya. Oke. Tapi menurut saya paling minimalnya itu mereka belajar berpikir kritis. Itu minimalnya gitu ya. Oke. Paling nggak tahu yang sesat logika itu yang seperti apa Hmm. gitu. Nah, Oke. artinya gereja itu memang harus memberikan ruang seluas-luasnya untuk jemaat ini apa ya bertanya. Ya, bahkan kadang-kadang mereka menerima kritik dari jemaatnya. Oke. Mungkin gini, selama ini gereja belum menyadari hal ini karena gereja itu kan pemimpin gereja itu pada umumnya top down ya. Ya. Jadi otoritarian ya, ada Ya. pemimpinnya, ada jemaatnya. Betul. Jadi jika jemaat bertanya atau mengkritik, mereka merasa bahwa itu mengkritik dirinya gitu. Hmm. Padahal kalau kita lihat di zaman sekarang itu kita melek informasi, banjir informasi, ada AI, kita nggak bisa untuk terus membatasi jemaat untuk tidak berpikir kritis gitu. Kita Oke. justru ya dalam gereja itu harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka menyalurkan pertanyaan-pertanyaan kritis mereka, keraguan-keraguan mereka, tanpa harus di stigma, oh kamu kurang beriman, kamu kurang rohani gitu Iya, ya. iya. Atau Nah, jadi menerima kalau mentah-mentah firman Tuhan ya, Bu ya. ya, Menerima mentah-mentah tapi nggak dikaji lagi gitu, nggak coba dikoreksikan lagi. Wah, itu berbahaya sekali. Bu, betul, sebenarnya yang Pak. kita bicarakan yang Ibu sampaikan tadi, itu saya bayangkan kalau dipraktekkan di keluarga itu akan luar biasa banget. Bagaimana orang tua Kristen tuh, setiap orang tua Kristen ya sadar gitu loh bahwa ini anak-anak kita nih harus tanamkan cara berpikir yang sehat dan logis nih. Era digital kan makin luar biasa berkembang. Nah, kalau menurut Anda, apa yang bisa dilakukan para keluarga Kristen hari-hari ini, para orang tua Kristen, supaya penanaman cara berpikir yang sehat, logis, dan kritis, berani untuk mengutarakan gagasan-gagasan, dan orang tua juga nggak cuma modelnya, udah kamu diem aja, nurut aja gitu. Itu bisa benar-benar kita mengubah supaya kita bisa menjawab kemajuan dan tantangan zaman ini. Silakan. Ya, Bagaimana caranya? ya.
Kalau menurut saya yang pertama mendorong anak itu untuk memiliki kebiasaan membaca buku. Buku primer ya, sumber primer bukan sumber sekunder, bukan dari AI, bukan dari googling, bukan dari karusel Instagram. Sekarang banyak yang instan. Tetapi dari yang instan ini sebenarnya mereka informasinya belum tentu salah ya, tetapi pasti banyak yang dipotong karena itu singkat. Nah, ini tidak melatih seseorang untuk sabar dalam memperoleh ilmu. Padahal kalau kita belajar tuh harus ada satu kesabaran. Iya, Ibu tadi Kadang kita sampaikan baca, menarik, Bu. Belum iya, tentu salah, tapi tidak sepenuhnya benar sebenarnya kan. betul, nggak Karena lengkap banyak gitu ya, dipotong. paling nggak Karena gitu. banyak dipotong. Bu, sebelum ke pertanyaan berikutnya, sebelum Ibu lanjutkan tadi, contoh buku primer, Ibu boleh berikan contohnya nggak, Bu? Rekomendasinya. Buku primer artinya yang betul-betul ditulis oleh penulis aslinya. Misalkan gini, kita mau tahu pemikirannya filsuf Friedrich Nietzsche gitu ya. Oke. Berarti bacalah bukunya Nietzsche sendiri. Jangan membaca buku sumber sekunder, artinya Jessica menulis tentang Nietzsche itu yang kita baca. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, boleh sih maksudnya kita untuk pengayaan ya, tetapi usahakan untuk ke sumber primer. Nggak ngerti, nggak apa-apa, dibaca pelan-pelan. Karena memang dalam belajar, khususnya filsafat, itu dibutuhkan kesabaran, Pak. Jadi misalkan kita satu halaman aja mungkin bisa seharian, gitu ya. Nah, kesabaran itu yang tidak kita temukan dalam generasi masa kini, di mana mereka memperoleh informasi itu nelen, gitu ya. Jadi banjir banget sehingga tidak mendalam. Mereka tahu banyak, tetapi tidak mendalam. Itu yang kita temukan. Nah, yang kedua mungkin jangan marahin anak kalau mereka bertanya. Itu penting sekali. Kita hargai anak bertanya, kita jawab sebaik mungkin ya. Karena kalau kita larang mereka bertanya, mereka tanya kepada AI, mereka tanya pada orang lain, dan omongan orang tua itu sendiri, pribadi orang tua itu jadi nggak relevan lagi ya dalam kehidupan anak. Gitu. Betul, betul. Orang tua juga harus lebih banyak sabar ya, Bu ya. Supaya anak-anaknya juga bisa sabar juga dalam belajar melalui berdasarkan sumber primer yang Ibu sampaikan tadi. Bu, les akhirnya kita nih butuh langkah sederhana yang benar-benar praktis. Supaya iman kita, akal budi kita, seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu bisa berjalan seiring, sejalan gitu. Bukan yang satu lebih nonjol, yang ini langsung ditiadakan aja deh karena menurut saya kamu nggak bisa bikin aku masuk surga. Iya. Ya, gimana Bu? Gimana Bu langkah sederhananya? Nah, jadi kalau menurut saya hubungan yang paling ideal ya antara iman dengan akal budi itu adalah namanya dialektika. Dialektika itu apa ya? Itu adalah saling melengkapi satu sama lain lah, secara sederhana seperti itu. Nah, secara ketika mereka saling melengkapi, kadang-kadang memang ada masanya ini lebih menonjol dan ini turun. Kadang-kadang di sini lebih menonjol, di sini turun. Nah, tapi kemudian dalam interaksi itu kita akan menemukan sebuah sintesis ya, di mana kita memperoleh pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan pemahaman kita yang sebelumnya, begitu. Jadi sebetulnya kita jangan kaku ya. Untuk menghidupi imanku mau yang lebih tinggi dari ya kita jangan kaku gitu. Kadang-kadang memang interaksi dialektika tuh begitu gitu ya. Tetapi setelah kita membiarkan itu ya let it be, biarkan mereka berjalan bareng-bareng saling melengkapi, kita justru paham ya. Oh iya, ternyata pemahaman saya hari ini ternyata sudah lebih berkembang daripada pemahaman saya kemarin. Jadi tidak perlu terlalu takut tapi juga tidak perlu terlalu aku harus paham semua filsafat. Tidak harus seperti itu. Jadi let it be aja menurut saya gitu. Betul. Adakah dampak negatif atau bahayanya, Bu? Atau bahaya latennya kalau orang terlalu sibuk dan terlalu cinta dengan filsafat? Ibu pernah temukan nggak di lapangan? Ada orang yang terlalu cinta dengan filsafat sampai dia mengurung diri, ya hanya belajar saja, tidak berinteraksi dengan manusia lain, itu ujung-ujungnya pasti bisa berbahaya gitu ya, karena dia terlalu sibuk dengan pikirannya dia sendiri. Nah, salah satu yang penting dalam filsafat itu adalah kita jangan sibuk dengan pikiran sendiri tanpa mau membagikannya. Itu saya dengar dari teman saya, filsuf juga ya. Nah, kebanyakan filsuf tuh terlalu sibuk dengan pikirannya, bertanya dijawab sendiri, bertanya nanti di dalam pikirannya sendiri tanpa pernah ngobrol seperti saya dengan Mas Andi ini, begitu. Tidak pernah mengajar, tidak pernah membagikan pengetahuan yang penuh di otak. Nah, ini bisa membuat orang menjadi depresi pada akhirnya, menjadi bahkan gila gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, tapi ini tidak akan membuat sahabat-sahabat Cahaya Bagi Negeri semua langsung mengurung diri untuk belajar filsafat ya, enggak. Tapi iya, tapi belajar apapun sebetulnya bisa seperti itu, Mas kan? Betul. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bu? Last but not least, your power statement. Bagaimana untuk bisa menunjukkan bahwa
Belajar filsafat bukanlah sesuatu yang membahayakan, tapi justru menghindarkan kita dari bahaya untuk tidak bertumbuh dan memiliki iman yang malas mikir. Apapun itu yang Ibu sampaikan pasti akan berharga buat kami. Silakan. Ya, jadi menurut saya tidak perlu takut dengan filsafat, tidak perlu curiga. Apa salahnya kita coba membaca dulu, mulai dari topik yang paling kita minati, pertanyaan kita yang paling eksistensial, kita membaca dan kita dalami apa salahnya gitu. Kalau selama kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, tapi iman kita juga sungguh-sungguh, saya rasa tidak ada yang perlu kita takutkan. Oke, Ibu Jessica Layantara MTH, dosen teolog dan juga filsafat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Suatu saat kami akan undang Ibu kembali. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Makasih, Pak. Ya, wow, filsafat ternyata tidak pernah bermaksud menggantikan iman kita. Tapi filsafat bisa jadi alat untuk memperdalam pemahaman kita tentang kehidupan ini. Dunia butuh orang beriman yang cerdas. Bukan hanya cerdas secara akademis, tapi juga cerdas membaca zaman. Cerdas dalam menilai argumen-argumen. Cerdas dalam menyaring informasi-informasi. Kita perlu berani untuk berpikir kritis tanpa kehilangan hati yang lemah lembut. Kita perlu berdialog tanpa harus merasa takut kehilangan iman kita. Jadi, mulai saat ini mulailah bertanya dengan kerendahan hati. Jangan lagi takut mencari jawaban. Dan gunakan akal budi Anda untuk memuliakan Tuhan di tempat Anda berada. Karena di dunia yang semakin bising ini, Tuhan butuh umat yang tidak hanya rajin berdoa, tetapi juga mau berpikir kritis dan jernih. Jika video ini membuka wawasan Anda, silakan Anda berikan like dan juga jangan ragu untuk share. Beri komentar pendapat Anda di kolom bawah. Jangan lupa tag teman Anda yang memang hari-hari ini suka berpikir kritis. Dan subscribe untuk episode berikutnya dari Cahaya Bagi Negeri. Air menjadi kebutuhan penting manusia dan tak tergantikan oleh apapun. Tapi bagaimana jika untuk mendapatkan air terlalu banyak harga yang harus dibayar? Mari kita saksikan video berikut ini. Vinci tinggal bersama dengan kakak ipar serta 7 orang saudara lainnya. 6 orang di antara mereka masih di bawah umur. Karena bapak nu mate, na mama imang ratu ba Kalimantan. Vinci dan saudaranya tinggal di rumah yang tidak memiliki akses air bersih. Mereka harus berjalan jauh untuk mendapatkan air. Marasa buturutan, na walo ni danu sore-sore telukali wal. Bagi Vinci dan saudaranya, air merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari. Susah nyuci, susah mandikan anak, kadang nggak dimandikan, kadang nggak dicebok anaknya. Dibilang sama orang, nggak bersih-bersih kamu ini, nggak bisa ngurus anak, kata mereka. Padahal bukan itu hatiku. Selain itu, air yang mereka konsumsi tidak higienis, sehingga mengancam kesehatan mereka. Nawalin danu abau olotu mutauna abu fanisha. Fuhe daluku. Mencere, mencijimu. Tuhan Yesus, tolong kami di rumah, gak ada air yang bersih. Tolonglah kami. Melalui Sanggar Belajar School of Life di BNKP Hilegio Mazinge, di mana Vinci merupakan salah satu anak yang dimuridkan di sana, Obor Berkat Indonesia mengetahui akan kesulitan Vinci dan keluarganya. Kemudian, Obor Berkat Indonesia membangun unit rainwater harvesting system di rumah Vinci bersama dengan 34 unit lainnya di Desa Umbu Belodana. Menerima bantuan ini, anak-anak saya bahagia, bisa mandi, bisa pergi ke sekolah, bersih-bersih lagi. Nggak dikatakan orang, nggak dibilang orang, anak itu bau. Sawagele obi mino obi hema
hani dan nasi bersih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Obor Berkat Indonesia atau OBI telah membantu mewujudkan mimpi sebagian orang untuk memperoleh air bersih. Nias itu tadi hanya salah satu saja dari yang dikerjakan OBI sebagai pelaksana pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia di seluruh tanah air. Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami untuk melakukan berbagai pelayanan kemanusiaan. Kami butuh Anda untuk bergerak bersama kami dengan menjadi mitra CBN. Nah, di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau info lebih lanjut, kunjungi donasi.jawaban.com. Firman Tuhan hari ini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat 6. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa berikan like, share video ini ke orang-orang terdekat Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang pastinya menginspirasi dan mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel. Sampai jumpa di episode berikutnya.